Juri, kita hidup di era digital yang dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman, transparan dan akuntabel. Tanpa AI, proses legislasi akan selalu kalah cepat dibandingkan realitas kebutuhan masyarakat. Namun 3 poin analisis. Pertama, bagaimana proses perumusan UU sekarang dan apa tantangan dalam legislasi ini? 3 poin. A. Banyak UU sekarang itu saling bertentangan dan mengakibatkan tumpang tindih hukum. Hukum yang tumpang tindih ini membuat kebingungan, celah hukum, dan konflik tafsir di tengah masyarakat. Lalu yang B. Banyak RUU sekarang itu bermasalah, justru disahkan secara cepat. Aspirasi publik dari hasil audiensi atau survei malah tidak dipertimbangkan secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena tidak ada alat sistematis untuk mengolah sentimen publik secara real time. Lalu yang C, ada bias politik, di mana RUU di status quo itu disusun dan dipercepat kalau ada dorongan kepentingan partai atau elit politik. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan Dewan Legislasi dalam merumuskan undang-undang. Maka dari itu, kehadiran AI menjadi jawaban atas kegagalan struktural dalam sistem legislasi tradisional Dewan Legislasi ini. Lalu analisis yang kedua, bagaimana AI itu berjalan dan kenapa AI menyelesaikan masalah ini? Ada 3 justifikasi. Pertama, AI yang digunakan merumuskan undang-undang itu memakai big data processing, di mana AI itu menganalisis ribuan dokumen hukum dalam hitungan detik. AI itu bekerja dengan mengumpulkan, menganalisis, dan memahami data dalam jumlah yang sangat besar dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dengan tingkat akurasi yang konsisten. Komparasinya, kalau tanpa AI, para dewan legislasi ini harus menyortir data ini satu-satu. Kalau oposisi mengatakan bahwa mereka sudah ada proses-proses pengambilan data secara cepat di status quo, tim pro akan bilang ini juga bagian dari penggunaan AI ini karena mereka menggunakan kecerdasan buatan. Lalu yang B, AI itu netral dan tidak memiliki bias politik. Jadinya tidak akan ada pengaruh kepentingan politik atau elit dalam penyusunan undang-undang. Deltanya, bias politik di sisi kami akan lebih sedikit karena data diolah oleh AI dan secara real time dan tidak diintervensi oleh manusia. Lalu yang C, AI itu bersifat machine learning, di mana semakin sering AI itu digunakan, maka perkembangannya itu akan semakin akurat dan canggih dalam menyusun, menganalisis, dan memodelkan peraturan perundang-undangan dari kebutuhan masyarakat. Tapi kami sadar, juri, penggunaan AI tanpa limitasi itu tetap akan buruk. Maka dari itu, kami akan melimitasinya, di mana analisis yang ketiga, akan ada 3 bentuk penggambaran proses adopsinya. A. Akan disediakan pilot project di komisi-komisi tertentu, sehingga akan ada bahkan pembantu pengembangan AI yang fokus terhadap pengembangan AI dan penggunaan AI untuk merumuskan undang-undang. Lalu yang B, akan ada SOP dan kebijakan etika. Bagaimana SOP-nya? 3 SOP. A. AI yang digunakan merumuskan undang-undang dilakukan training sehingga hanya boleh mengakses dan mengolah dokumen resmi negara seperti undang-undang, perda, dan perpu yang terdahulu. Lalu juga hanya boleh mengakses data publik yang resmi seperti BPS, komunikasi dan data resmi lainnya. Lalu AI juga hanya boleh mengolah dan menganalisis dari sumber akademik yang kredibel. Jadinya AI tidak akan dan tidak boleh memproses data yang bersifat anonim dan tidak kredibel. Lalu yang kedua, selain dari training berdasarkan data-data tersebut, juga akan dilakukan survei berisi ruang untuk publik menyampaikan aspirasi dan sentimennya. Kemudian, data dari sini akan diolah oleh AI itu untuk melihat urgensi masalah yang harus diselesaikan menggunakan amandemen maupun rumusan undang-undang yang baru. Lalu yang ketiga, akan ada transparansi ke publik karena AI bisa menggapai ke masyarakat secara luas di era digital sekarang. Transparansinya dapat berubah kapan AI ini dipakai, untuk menyelesaikan isu apa di tengah masyarakat, dan rekomendasi apa yang diberikan. Lalu yang C, akan ada evaluasi berkala yang meninjau galat dan masalah privasi data maupun bug dari AI ini. Juga ada pembaruan sistem dari evaluasi yang ada, dan juga pelatihan untuk para legislator supaya beradaptasi dengan adanya AI ini di tengah perumusan undang-undang itu. 2 framing. 1. Perdebatan ini berjalan ke arah bagaimana Dewan Legislatif sebagai aktor akan melibatkan AI selama mereka memproses perumusan perundang-undangan, maka tim pemerintah akan menjawab tentang bagaimana AI akan bisa berdampingan dengan Dewan Legislatif dengan mekanisme AI di status quo dan bermutualisme dengan Dewan Legislatif. Tapi yang kedua, kecanggihan AI yang bisa menjawab permasalahan status quo serta mengakomodasi demand masyarakat terkait banyaknya informasi yang masuk. AI sudah dikonsumsi secara masif oleh masyarakat, mulai dari masyarakat menengah ke bawah hingga atas. Ini menjadi isu yang menarik karena AI sedang eksis di status quo. Walaupun tidak ada pengawasan untuk masyarakat dalam penggunaannya hingga akan menimbulkan worst case berupa ketergantungan, tapi sebagai aktor Dewan Legislatif, hal ini tidak akan terjadi karena para aktor memiliki SOP, etika, dan kontrak kerja terkait tanggung jawab mereka sebagai aktor negara. Sehingga mereka harus memenuhi hal tersebut dengan tetap harus membuat matriks, mengawasi serta mengarahkan bagaimana proses perumusan ini berjalan seharusnya. Kontribusi nyata dan ketidaktergantungan akan tetap eksis di sisi kami. 2 argumen. 1. Jika oposisi akan hadir dengan mengatakan bahwa ini akan melanggar prinsip bekerja, maka oposisi harus terlebih dahulu memenuhi beban argumen terkait bagaimana prinsip itu berjalan, bagaimana seharusnya dewan itu bekerja, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan prinsip yang mereka maksud. Tim pemerintah akan mengatakan bahwa ini tidak akan merusak prinsip sama sekali. Pada dasarnya, perumusan undang-undang sebelum dilibatkannya AI itu berjalan dengan diskursus aktif sesama anggota dewan saja, tetapi masih minim diskursus dengan masyarakat, hingga banyak menimbulkan konflik terkait perundang-undangan yang baru. Ini justru akan
akan menjadi titik kontribusi AI dengan memberikan ruang diskursus dan jembatan antara dewan dan masyarakat yang masih minim dan juga lambat. Lihat bagaimana aspirasi hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang aktif dan memiliki banyak followers di X. Itu pun jika aspirasinya viral. Tapi kita komparasikan dengan bagaimana di sisi pemerintah, semua orang bisa mengakses aspirasi dan kontribusi dewan tetap eksis. Dua hal. Satu, AI itu aksesibel seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Semua data masuk tanpa bias politik karena AI hanya memunculkan data yang diminta tanpa bias dari prom lain. Tapi yang kedua, dewan harus tetap mengawasi terkait big data yang masuk dan ini tidak akan mengganti atau mengganggu esensi tugas mereka karena pada kontrak kerja yang mengikat dewan legislatif tidak apa-apa untuk menggunakan AI karena tidak ada batasan bagaimana mereka seharusnya bekerja asalkan mereka bisa memenuhi demand masyarakat dan tidak harmful serta tidak melibatkan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka itu akan baik-baik saja pada akhirnya. Tapi argumen yang kedua, juri, lihat bagaimana selama ini aktor negara kewalahan untuk mengakses aspirasi yang masuk sampai ke masyarakat terkecil. Hal tersebut belum dengan hujatan di media sosialnya. Tapi lihat bagaimana jika AI dijadikan media yang eksis untuk para dewan dalam bekerja dan bagus atas dua hal. Satu, dewan akan memiliki citra yang bagus karena mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan media yang sedang eksis. Sebagaimana dewan aktif dalam media sosial agar bisa akrab dengan masyarakatnya. Tapi yang kedua, medianya diganti jadi yang lebih canggih tapi dilakukan secara bertahap sebagaimana penggunaan handphone pada zaman dulu yang baru bisa diterima oleh para orang tua dan sekolah secara bertahap kepada anak-anaknya. Ini baik karena jadi media pertama yang dicari selayaknya handphone tapi langsung terhubung dengan dewan. Dan ini baik karena dewan banyak hal yang harus dikerjakan. Tidak melulu tentang mencari data, tapi ada penimbangan, komparasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dewan harus pintar-pintar mencari alternatif untuk efisiensi. Dua argumen tadi itu sangat eksklusif di sisi kami dan tidak simetris dengan oposisi. Ini menjadi alasan tim pemerintah menang karena aspirasi rakyat sebagai aktor rentan jadi lebih didengar dan ruang jadi lebih terbuka, serta inklusivitas jadi jauh lebih terkater di sisi kami. Bangga menjadi tim pemerintah.